Balik lagi di channel Cash Story View. Hari ini saya sedikit tertarik untuk meneruskan video saya perihal kita meminjam nama orang lain. Karena di video saya sebelumnya banyak yang bertanya dan antusias ya. Jadi gini, peminjaman nama itu mekanismenya adalah nama saya misalkan. Nama saya itu dipinjam misalkan oleh adik saya gitu ya, untuk mengajukan pinjaman KUR ke Bank BRI misalkan. Ini contoh ya. Artinya nama saya dipinjam oleh adik saya ke bank meminjam dana. Tapi kebutuhannya itu bukan untuk saya yang sebagai pemilik nama, tapi dipakai oleh adik saya. Nah, kasus seperti ini itu banyak sekali terjadi di masyarakat kita karena ketidaktahuan akan sebuah masalah ke depannya. Di negara kita, juga di luar, mungkin ya, saya kurang tahu kalau di luar negeri, tapi di negara kita itu ada namanya BI checking atau SLIK OJK ya. Setiap orang itu memiliki nomor NIK, nomor induk kependudukan. Nah, itu dia tercatat juga di perbankan. Nah, nomor NIK itu bisa melihat di mana saja kita mempunyai hutang dan pernah berhutang di mana saja. Nah, inilah yang menjadi kendala. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa kalau kita minjem ke bank itu mungkin saat ini kita nggak butuh gitu ya, tapi di suatu kemudian hari ataupun nanti di saat kita mempunyai usaha dan usaha itu harus kita kembangkan, banyak yang terkendala namanya itu sudah jelek, padahal bukan dia yang pakai nama untuk pinjam ke bank di masa lalunya gitu ya. Nah, makanya di video ini saya kembali mengingatkan ke teman-teman semua yang menonton channel saya dan juga teman-teman yang care sama teman-temannya atau kerabatnya bisa kasih video ini ya, perihal peminjaman nama untuk meminjam uang di bank. Bagaimana cara kita untuk menolak dan juga kita tahu kesalahan atau misalkan kita akan dapat masalah apa nih kalau kita kasih pinjam nama ke orang lain untuk meminjam uang ke bank, ke leasing untuk membiayai pengambilan kendaraan dan sebagainya. Kita simak videonya ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, yang pertama, di sini saya akan bahas tentang bahaya meminjamkan nama ke orang lain untuk meminjam uang ke bank atau membiayai sesuatu memakai dana dari bank atau leasing ya, pembiayaannya. Nama kita itu akan menjadi penanggung jawab bagi hutang yang tidak kita gunakan. Kalau misalkan kita ikut menandatangani perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan yang kita lakukan saat ini gitu ya, untuk meminjamkan dana. Bagaimana cara kita untuk menyikapinya gitu ya, karena saya sangat tidak menyarankan untuk memberikan pinjam nama kita, entah itu ke saudara atau ke teman ya. Bagaimana cara kita untuk menolak memberikan nama kita untuk pinjam ke bank? Pertama, kita harus kasih tahu ke orang tersebut yang mau meminjam nama kita bahaya dan juga keperluan kita di masa depan yang kita belum tahu gitu ya. Contohnya seperti ini, jika pinjaman itu tidak terbayarkan, misalkan kerabat kamu itu mau minjem nama kamu untuk ngambil mobil ke bank karena nama dia sudah jelek di bank gitu ya. Satu-satunya cara dia harus minjem nama orang lain yang memiliki rekam yang bagus atau yang belum pernah punya pinjaman. Jika pinjaman itu tidak terbayarkan oleh dia, otomatis hutang itu harus kamu yang bayar.
Itu satu bahayanya ya. Belum tentu bukan masalah dia berjanji atau apa gitu ya. Soalnya hutang itu uang, apalagi jumlahnya besar gitu. Kita tidak bisa memprediksi hidup orang lain itu akan stabil terus gitu. Makanya kalian harus ngasih penjelasan seperti itu. Karena kalian nggak yakin orang itu bisa bayar hutang full sampai lunas dengan keadaan ekonomi yang seperti ini. Itu satu aja ya cara menolaknya. Yang kedua, kalau misalkan gitu ya, ini kasusnya misalkan gitu ya, kalian pinjamkan nama kalian untuk mengambil unit motor atau mobil. Jika unit itu hilang, menjadi tanggung jawab siapa? Pak, sedangkan gitu ya, nama kalian yang terdaftar di bank itu, gitu. Anggapan ada asuransi. Emang asuransi akan cover pinjaman dia di atas namakan kepada orang lain? Saya tanya lagi gitu ke kalian. Emang asuransi akan cover jika pihak asuransi tahu pinjaman tersebut atau pengambilan barang atau motor atau mobil itu tidak sebenarnya tidak dipakai oleh orang yang mengajukan pinjaman atau pembiayaan di awal kredit gitu. Berarti kan itu kan pembohongan. Belum tentu asuransi kehilangan kendaraan itu keluar gitu loh. Itu yang bahaya yang kedua gitu ya. Yang ketiga gitu. Ini baliknya ke kita ya sebagai orang yang mau dipinjami nama. Jika orang itu kabur, kalian siap nggak buat bayar hutang yang sebenarnya bukan hutang kalian gitu? Karena banyak kasus di Indonesia ini yang tiba-tiba setelah kita kasih pinjam nama, hilang orangnya gitu. Itu udah benar-benar apa ya? Sudah benar-benar banyak lah kasusnya gitu. Jadi kalian harus dipertimbangkan ini 3 hal ini gitu ya. Terutama jika orang itu tiba-tiba pergi, mau itu adik kita sendiri sekalipun ya. Karena kan ini kita menyangkutnya mungkin uang yang besar, barang yang mahal ataupun sesuatu hal yang mungkin kita butuh waktu untuk mengembalikannya gitu. Sedangkan kita saja yang memiliki nama tidak minjem gitu. Jadi kalian harus berhati-hati akan hal ini gitu ya. Itu sih untuk hari ini saya mau menyampaikan di video ini. Untuk teman-teman semua, teman-teman Caster Review dimanapun berada, bijaklah dan hargailah nama kalian, entah itu di perbankan atau apa. Bukan karena saya bilang kalian akan meminjam ke bank di suatu hari nanti gitu ya. Cuman kita menghindari memberikan keamanan secara finansial, bahwasanya kita itu harus lebih bijak gitu untuk mempercayai seseorang, karena memang di hidup ini tidak semua orang bisa kita percayai ya teman-teman semua ya. Oke sih untuk hari ini simple aja untuk pembahasannya ya, karena saya baru mulai lagi buat video teman-teman ya. Kebetulan kemarin saya bekerja lagi di salah satu perusahaan maklun, jadi saya belum buat video lagi karena kesibukan saya di perusahaan gitu. Jadi dukung saya ke depannya untuk membahas perihal keuangan, finance, perihal judi online juga saya akan bahas nanti. Pinjaman online yang legal dan maupun ilegal. Nanti kita bahas bareng-bareng di sini, dan jika ada teman-teman yang mau sharing pengalaman tentang pinjam meminjam uang ataupun nama kalian dipinjam oleh teman atau saudara yang memberikan kesan yang baik ataupun tidak baik, mau kalian ceritakan bareng di sini di channel Caster Review, bisa kirim email ke email ini ya. Nanti aku ceritakan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman kalian tentang dunia perbankan bagaimana gitu ya. Biar kita bisa sharing-sharing sama teman-teman yang lain di sini supaya bisa lebih hati-hati ataupun bisa mendapatkan pelajaran yang baru, pelajaran positif yang mungkin saya pun belum mengetahuinya gitu ya.
Jadi terima kasih banyak teman-teman semua yang udah mau mendengarkan saya hari ini. Jaga nama kalian. Saya tidak mengajarkan kalian untuk minjam ke bank, justru saya khawatir untuk nama kalian dibuat buruk oleh orang lain, walaupun itu saudara kalian sendiri. Yuk jaga keamanan kita sendiri gitu ya. Makasih teman-teman ya. Subscribe and like video ini dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.